Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin aku ngobrol sama temanku dan dia curhat kayak gini. Mas, kenapa ya ketika kita itu sudah punya niat yang kuat untuk melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, kemudian seketika niat itu jadi down, niat itu jadi luntur. Ketika ada seseorang yang memerintahkan atau ada yang menyuruh kita melakukan sesuatu yang sudah kita niatkan tadi. Misalnya kayak gini contohnya, kondisi kamarku kotor. Nah, ketika kamarku kotor, mungkin karena banyak kerjaan, banyak tugas lah. Kemudian aku sadar bahwa kamar kotor itu harus dibersihin gitu loh, harus diberesin. Ketika itu aku mengumpulkan niat sekuat tenaga, membangkitin moodku untuk beresin, dan ketika aku sudah mau beranjak nih, tiba-tiba ibuku masuk, dan dia ngomong kayak gini, Ya Allah, kamarmu kok kotor banget sih? Kamarmu itu loh, udah kayak apa pecah gitu loh. Udah tahu kotor kayak gini nggak diberesin, nggak dibersihin. Kamu itu loh kok males banget, kamu kok jorok banget sih. Sudah sana bersihin, jangan tiduran terus kerjaannya. nah seketika itu, aku itu jadi males, aku jadi nggak pengen yang tadinya aku sudah niat banget pengen ngerjain, pengen beresin, tiba-tiba niat itu jadi luntur. Terkadang tetap dibersihin sih, cuman jadi setengah hati, jadi kayak grundel gitu loh. Oke, jadi kita awalnya itu punya kesadaran untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Itu semacam intuisi atau respon batin kita terhadap hal-hal yang baik. Namun, ketika muncul faktor eksternal, kayak tadi, ibu yang marah-marah gitu loh, nyuruh dengan cara marah-marah, kemudian pusat kesadaran kita itu jadi bergeser. Di situ, ego kita merasa terancam, karena ego kita itu peka banget sama harga diri. Ketika ibu kita menegur, fokus kita bukan lagi tentang gimana caranya aku beresin kamarku, aku bersihin kamarku, tapi gimana aku menyelamatkan citra diriku. Karena aku nggak pengen nih dikontrol, aku nggak pengen dicap males. Karena ketersinggungan kita, niat awal yang baik itu justru tercemari. Perlawanan diri terhadap sesuatu yang dianggap mengancam identitasnya. Kita itu seringkali bukan menolak kebenaran dari isi sebuah teguran, tapi kita menolak posisi bawah yang muncul dari teguran tersebut. Kita itu pengen jadi subjek yang menilai, bukan objek yang dinilai. Misalnya kalau kita dikritik soal masakan kita, soal rumah kita yang jelek, misal mobil kita yang butut misalnya, kita kesal bukan karena fakta itu, tapi karena kita mendeteksi gestur dominasi yang merendahkan aku. Nah, ini mirip dengan yang dijelaskan oleh Nietzsche. Manusia itu menciptakan logika dan moralitas bukan karena dia itu cinta terhadap kebenaran, tapi karena dia itu ingin mempertahankan kehendak untuk berkuasa atas pandangannya sendiri. Makanya kalau orang itu misal sudah terpaku sama sebuah ideologi, sama satu pandangan yang dia percayai sebagai kebenaran, seringkali itu dia nggak suka ketika ada yang mengkritik apa yang dia percayai. Misalnya kalau kita percaya bahwa Ferry Irwandi itu memang benar pendapatnya, benar tuh apa yang dia lakukan. Sehingga ketika ada yang mengkritik Ferry Irwandi, kita tuh jadi nggak suka, kita melawan karena apa yang kita percayai itu kemudian dicederai sama orang lain. Bukan karena Ferry Irwandinya yang kita bela, kebanyakan itu karena kritik itu menyerang apa yang kita percayai, menyerang harga diri kita. Nah, saat harga diri kita itu terancam, logika itu sering berubah fungsi. Ia bukan lagi jembatan untuk menuju kebenaran, melainkan menjadi benteng, semacam benteng untuk pembenaran. Kita mencari argumen bukan untuk menemukan kebenaran, tapi untuk membuktikan bahwa kita itu sejak awal memang sudah benar gitu loh. Pendapat kita sudah paling benar gitu. Lantas gimana? Biar niat awal kita itu yang sebenarnya baik, tidak tercemari dengan ketersinggungan kita. Nah, nanti kita akan bahas di dua posisi ya. Misalnya yang pertama itu posisi ketika aku yang ditegur, itu gimana? Dan posisi ketika aku yang mau menegur biar nggak menimbulkan ketersinggungan, itu gimana? Nah, yang kedua ini nanti kita bahas di episode selanjutnya. Yang di episode ini kita akan membahas kalau kita yang ditegur, kalau kita itu dikritik, gimana biar kita itu nggak tersinggung lah. Yang pertama, kita pahami dulu, dan kita perlu sadari
bahwa ketersinggungan itu hal yang wajar kok. Itu respon alamiah kita, dan itu tanda kalau bagian dari diri kita itu terancam. Karena kalau nggak ada respon kayak gini, manusia itu nggak bisa bertahan hidup gitu loh. Ketika menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya. Jadi kita nikmati dulu lah perasaan ketersinggungan ini, kita nikmati dulu. Jangan langsung ditolak, gitu loh. Diamati dulu, biar nanti itu muncul kesadaran untuk memisahkan diri kita dengan ego kita. Sampai nanti kita switch dari aku yang tersinggung menjadi aku yang sedang menyadari bahwa diriku itu sedang tersinggung gitu. Yang kedua, bedakan antara isi pesan dengan nada pesan. Kadang itu kita itu terlalu fokus, kita itu terlalu terpaku sama nada pesan, sehingga kemudian membuat kita marah. Sebenarnya kita tuh marah karena cara penyampaiannya. Kalau kita fokus sama nadanya, kalau kita fokus sama cara penyampaiannya, kita akan kehilangan hikmah dari isinya. Jadi cobalah kita batin lah. Oke, memang dia itu penyampaiannya kurang enak, tapi kira-kira ada benernya nggak sih apa yang dia sampaikan gitu. Yang ketiga, kita kasih jeda dulu nih sebelum kita bereaksi, sebelum kita merespon sesuatu, sebelum kita bereaksi terhadap emosi kita. Kalau diibaratkan gelombang, emosi kita itu jangan langsung kita tanggepin, biar kita itu nggak terseret gelombang tersebut gitu loh. Jadi ambil jeda, misal satu tarikan nafas gitu, atau beberapa detik lah sebelum kita merespon emosi kita. Makanya kalau saya pernah dengar hadis Nabi itu, kita itu kalau marah misal dalam posisi berdiri, kita disuruh duduk. Kalau duduk kok belum reda, kita disuruh rebahan. Kalau rebahan kok masih belum reda, kita disuruh ambil wudhu gitu loh. Kenapa? Karena agar menghindari respon yang impulsif dari emosi kita, sekaligus juga mengambil jeda sebelum kita itu merespon, biar respon kita itu nggak menimbulkan kerusakan nantinya. Nah, yang keempat, sadari bahwa teguran itu merupakan cermin, bukan serangan. Di satu sisi, teguran itu sekalipun kasar, itu terkadang menunjukkan sisi lain dari diri kita, yang terkadang belum kita kelola dengan baik. Misal kalimat, kamu itu kok jorok banget sih? Alihkan maknanya itu dari merendahkan dirimu menjadi, kayaknya memang kurang peduli deh sama kebersihan. Kita perlu menyadari itu, kita perlu bercermin lah, berefleksi gitu. Yang kelima, coba kita latih diri kita untuk menumbuhkan niat yang bersih. Kita luruskan lagi lah niat kita, biar niat kita itu murni untuk melakukan sesuatu yang baik gitu loh, melakukan sesuatu yang memang kita sudah niatkan dengan baik tadi loh. Tanyakan sama dirimu, kamu itu mau beresin kamar, kamu mau itu bersihin kamar itu biar kamar itu bersih, atau karena pengen dinilai oleh orang lain? Kamu melakukan kebaikan itu karena memang kamu pengen melakukan kebaikan, atau karena pengen dinilai oleh orang lain? Nah, kemudian yang keenam, ini rada-rada tasawuf dikit ya. Terkadang kita itu ditegur lewat orang yang kasar, yang caranya itu kasar, agar kita itu menerima dengan ikhlas kebenaran dari siapapun. Bahasanya itu takholli. Kita mengosongkan diri dari keangkuhan batin kita. Kayak kata Sayyidina Ali ya, kalau nggak salah. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi perhatikan apa yang dia bicarakan. Biar kita itu nggak terjebak sama entah itu siapapun yang ngomong, kalau itu kebenaran ya kita ambil gitu loh. Kadang karena terkadang kita itu bias, kita melihat orangnya kok nampaknya kok jelek, kayaknya nggak mungkin deh dia ngomong itu benar, tapi ternyata yang dia omongkan itu benar gitu. Makanya kita perlu melepaskan itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, cobalah kamu itu sering-sering nyatet perasaanmu, entah itu di buku atau di note HP itu kan. Misal kamu lagi ngerasa jadi orang paling tersakiti di dunia ini, kayaknya nggak ada orang yang sayang sama aku tuh sedih banget. Apapun lah perasaanmu, tulis, ambil jeda, terus kamu baca lagi. Kadang kita bakal merasa, apaan sih, jijik banget. Ini kayak kita misal baca status-status Facebook dulu ya, status-status Facebook dulu, itu awal-awalnya itu kita curhat juga kan di Facebook kan. Pas kita baca lagi setelah sekian lama, biasanya responnya itu, asem, alay banget ya aku jebuli. Dan dari situ nanti kita terus memperbaiki diri.
merumuskan gimana yang paling baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ikuti aja alurnya, nggak harus langsung sempurna kok. Aku yang ngomong kayak gini pun juga bukan berarti yang sudah paling benar ngendaliin emosi gitu loh. Karena hidup itu nggak menuntut kita untuk sempurna. Hidup itu hanya menuntutmu untuk terus belajar. Sampai kapan? Ya sampai kamu meninggalkan hidup ini gitu. Nah, kita akan ketemu di video selanjutnya. Yang mau curhat apapun silahkan bisa komentar atau mungkin DM di Instagram atau mau ketemu. Silahkan, ngopi-ngopi bisa juga. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.